Baik. Kita lanjutkan. Waddalalatul alamiyah, petunjuk yang bersifat alam. Alam itu ingat bagi Allah cuma isim, hanya nama, nggak boleh laqab, nggak boleh kunyah. Tutlaqu, ditetapkan, ala, atas zatil haqqi subhanahu wa ta'ala, zat Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebut dalalah alamiyah, maka itu ditetapkan atas zat Allah semata-mata. Wahia lafdul jalalati Allah, dan dia merupakan lafaz yang tinggi, yaitu Allah. Jadi dalalah alamiyah cuma satu, yaitu Allah. Maka kita tanya, apa sifat yang terkandung pada kata Allah? Nggak ada, ya kan? Makanya disebut alamiyah. Tidak ada kandungan. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah mustaqqun minal ilah. Ilah itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Ya. Tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan itu adalah alam, nama, seperti kita dikasih nama. Ada misalkan nama orang Sugiono misalkan. Apa arti Sugiono? Siapa di sini orang Jawa? Apa arti Sugiono? Nggak ada arti kan? Nggak ada kan? Nggak ada arti Sugiono. Tapi itu nama untuk orang tersebut. Maka ketika disebut Allah, itu menunjukkan kepada zat yang disembah, nama zat yang disembah. Sehingga kita nggak kebayang disebut Allah, ingat Dewa Siwa, ingat Dewa Wisnu, ingat patung berhala Latta, Uzza, Hubal, Manat, Dzul Khalasah. Nggak kebayang itu. Ketika disebut Allah, hilanglah Baratayuda. Ada Baratayuda nama Tuhan? Hah? Baratayuda rumah sakit ya? Rumah sakit ternyata. Sekira ada Baratayuda, kayak perang-perang Mahabharata soalnya, atau Brahma atau apa. Nggak kebayang. Ketika disebut Allah, keluar itu semua. Zeus, apalagi dewa Midras, dewanya orang Zoroaster, orang Persia, keluar semua. Hercules, kan dewa juga kan? Nah, ya, nggak ada yang kebayang. Ketika disebut nama Allah, keluar itu semua. Kenapa? Karena dia adalah alamiyah, nama bagi zat yang disembah. Ketika disebut Allah, kayak kita sebut matahari, sudah tahu kita yang mana matahari. Ketika disebut Allah, kita sudah tahu bahwa Allah lah zat satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itu zat apa namanya? Dalalah alamiyah, cuma satu, dan disebut dengan lafdzul jalalah, ucapan yang tinggi, yang maha tinggi, yaitu Allah. Fallahu idzan, maka Allah dengan demikian itu alam ala wajibil wujud, atas sesuatu yang wajib adanya. Nah, wajibul wujud itu artinya wajib ada. Kita manusia wajibul wujud bukan? Kita wajibul wujud bukan? Udah stop. Kita wajibul wujud bukan? Wajib ada nggak? Nah, kalau enggak, bahasanya apa? Mumkinul wujud. Sudah pernah dulu di Aqidatul Awam. Kita itu mumkinul wujud, mungkin adanya. Mungkin itu bagaimana ya? Tergantung Allah, kehendak Allah. Hari ini ada anak yang lahir, kemarin dia belum ada. Nggak ada yang tahu dia bakal ada. Iya kan? Tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak menciptakan, kita ada. Kalau Allah nggak ingin kita ada, kita nggak akan pernah ada. Maka kita disebut mumkinul wujud, mungkin adanya. Tapi Allah wajibul wujud, wajib adanya. Makalah kata wujud menjadi salah satu sifat wajib. Namanya juga wajibul wujud. Berarti wujud jadi wajib ada. Jadi kalau dia mengatakan Allah itu wajib, itu tak ada, tak wajib bagi Allah. Wujud itu tak wajib bagi Allah, murtad itu. Nah, bagaimana mungkin yang tidak ada disembah? Bagaimana mungkin yang tidak ada menciptakan? Gimana? Mustahil.
Maka supaya menghilangkan keraguan-raguan pada Allah, maka harus dikatakan wajibul wujud, Allah itu wajib ada. Bisa dipahami? Nah, baik. Amma sairul asma'il husna, amma adapun sairu seluruh atau semua, al asma'il husna, nama-nama Allah yang lain selain Allah, ya, yang 99 selain Allah. Karrahmani masalan, seperti Rahman, Ar-Rahman misalnya. Nah, seperti Ar-Rahman. Fahiya, maka nama tersebut, Ar-Rahman tersebut, fil asli, pada asalnya, lil wasfi, berhubungan dengan sifat. Nah, makanya disebut dalalah wasfi, penunjukan tentang si Ar-Rahman itu sifat apa? Sifat rahmat. Ada rahmat di situ, makanya disebut Rahman. Ar-Razzaq, ada sifat apa? Pemberian rezeki. Al-Muhyi, yang mematikan, ada sifat apa? Sifatnya mengambil yang sudah hidup untuk kembali kepada Allah. Itu semua sifat. Sifat. Fanahnu nutliqu 'alaiha, dan kita menyebutkan kepadanya semua nama itu, Ar-Rahman dan seterusnya, asma'an, nama-nama. Walaupun itu mengandung sifat, menunjukkan kepada sifat, kita tidak katakan itu sifat. Nah, sifat saja, tapi nama yang mengandung sifat, maka disebut asma'an. Tidak boleh disebut sifat saja. Ada orang mengatakan Ar-Rahman itu apa? Sifat Allah. Yang benar nama dan sifat Allah. Karena Ar-Rahman nama, di dalamnya ada sifat Allah. Begitu tuh pemahamannya. Nah, kalau nama saja nanti jadi dalalah alamiyah. Padahal dalalah alamiyah itu hanya Allah. Kenapa begitu tingginya kata Allah itu? Karena di dalam penafsirannya, Allah al-ismul jami' likullil asma, nama yang menggabungkan semua nama. Nah, semuanya tercakup di dalam Allah. Nah, tetapi karena dia mencakupi semua, tidak spesifik untuk sifat tertentu, maka tidak boleh disebut dalalah wasfiyah pada Allah, disebut dalalah alamiyah. Karena nama khusus yang tidak mengandung sifat itu berhubungan dengan alam. Nah, kenapa ini disebut dalalah wasfiyah? Karena menunjukkan kepada sifat. Jadi ketika kita sebut Ar-Rahman, teringat sifat apa yang ada di dalamnya. Makanya perbedaan dalam doa itu, kalau dengan nama Allah kita boleh pakai itu kepada permintaan apapun. Allah sembuhkan aku, Allah ampuni aku, Allah beri rizki aku, Allah beri aku kesabaran, Allah beri aku ketabahan, semua bisa dipakai. Tapi nggak bisa semua Asmaul Husna selain nama Allah itu dipakai begitu. Ya, tak boleh. Yang maha sabar, tolong berikan aku rezeki. Dikasih rezeki cobaan. Cobaan dikasih. Ya, kalau nggak mungkin sabar. Iya dong. Iya dong. Kita panggil lagi. Ya Mumit, atil umurana, wahai yang mematikan, panjangkan hidup kami. Ini cepat itu. Karena sifat dengan doanya berbeda. Harusnya ya Muhyi, yang menghidupkan. Ya dong, bukan mematikan. Kalau mematikan nggak lewat 60 tahun, 63 tahun itu. Sedangkan dia pengen hidup 1000 tahun. Mungkin di lagu mungkin. Di nyata mana mungkin. Ayo kita lanjutkan. Sudah paham sampai di sini dulu, supaya tidak membingungkan. Sudah paham? Akidah dia agak ada ilmu kalamnya sedikit. Jadi pikiran diasah di dalam ilmu akidah. Makanya harus hati-hati belajarnya dan hati-hati memahaminya. Kalau nggak paham, angkat tangan. Jangan merasa sudah mengerti, karena nanti bisa kacau balau pemahamannya, bahkan bisa murtad kalau salah. Nah, maka hati-hati. Kita lanjutkan. Wa in kanat, walaupun hiya, nama-nama tersebut dia adalah
fi haqiqatiha, pada hakikatnya, ausafan adalah sifat-sifat. Nah, walaupun pada dasarnya itu sifat-sifat. Ar-Rahman itu sifat, Ar-Razzaq itu sifat, tapi kita tidak sebut dia cuma sifat, kita juga sebut asma'an, nama-nama. Nama yang ada sifat. Jadi nggak boleh Ar-Rahman itu apa? Sifat Allah. Yang benar nama yang mengandung sifat. Makanya disebut wa inkanat, walaupun hiya fi haqiqatiha, dia pada hakikatnya, ausafan, sifat-sifat, tadullu, yang menunjukkan, ala, atas, bulughil qimmah, sampai pada tingkatan tertinggi. Qimmah itu tingkatan tertinggi. Nah, kalau masjid, qimmah itu kubah itu. Yang kubah itu yang di atas itu qimmah. Karena nggak ada lagi yang di atasnya. Nah, itu namanya qimmah. Qimmah itu sudah tidak ada lagi. Orang kalau bilang cita-cita tertinggi, maka nggak ada lagi cita yang di atasnya. Cita-cita tertinggi jadi apa? Jadi dokter. Nah, nggak ada lagi setelah itu yang dia inginkan selain jadi dokter itu. Nah, cita-cita tertinggi. Qimmah itu yang tertinggi. Nah, maka disebut semua sifat-sifat Allah itu tadullu ala bulughil qimmah, menunjukkan kepada, sampai kepada tingkatan tertinggi. Fil wasfi, dalam pensifatan. Jadi ketika disebut Allah memberi rizki, nanti ada orang mengatakan, saya juga ngasih rizki ke kamu, kan tadi saya bagi duit. Sama tidak dengan Allah? Enggak, dia nggak sampai bulughul qimmah. Kenapa? Karena dia sebelumnya nggak punya duit itu yang dia bagi kita, kan sebelumnya dia nggak ada. Tapi Allah sudah punya segala-galanya. Bahkan ketika Allah bagi kepada hambanya, tidaklah berkurang apa yang Allah miliki. Yang sudah dibagi kita tidak berkurang bagi Allah. Makanya disebut bulughul qimmah, nggak pernah habis. Air lautan. Berapa ribu tahun orang ngambil ikan tuh di laut, kok nggak habis tuh ikan? Saya juga bingung tuh, kenapa nggak habis tuh. Dulu oke lah ngangkap ikan pakai kail, sekarang pakai jala, pakai mesin pula jalanya. Sekali bisa beribu-ribu ton. Kapal bukan satu di laut, puluhan ribu atau mungkin jutaan kapal tuh di laut yang nangkap ikan, kok nggak habis. Itu menunjukkan kalau laut saja tak habis ikannya, apalagi Allah. Karena yang punya laut itu Allah, ikan di dalamnya pun Allah yang ciptakan. Jadi apa yang kita makan hari ini, apa yang kita miliki hari ini, tidak berkurang sedikit pun milik Allah yang Allah bagi ke kita, sehingga Allah tak pernah miskin. Allah makanya disebut Al-Ghani. Maka tak boleh disebut Allah miskin. Makanya orang Yahudi bilang, apa kata orang Yahudi? Wa qalatil yahudu, berkatalah orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, kata dia. Dipikir tangan Allah terbelenggu? Enggak, tangan Allah tidak terbelenggu. Allah bisa memberikan apapun Allah inginkan, karena semua yang Allah miliki ada. Yang sudah diberikan bahkan tidak mengurangi apa yang masih Allah miliki, tidak pernah berkurang. Itulah disebut bulughul qimmah dalam sifatan. Hadhil asma, nama-nama ini, bima tahmiluhu, dengan yang dikandung di dalamnya, min sifatin, daripada sifat-sifat, tahmilul qiyam al-ilahiyah, membawa nilai-nilai ketuhanan. Membawa nilai-nilai ketuhanan. Sifat-sifat yang ada pada Allah menunjukkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Kenapa menunjukkan kepada nilai ketuhanan? Karena hanya Tuhan yang punya sifat tertinggi yang seperti itu. Jika ada orang mengatakan seperti Namrud, pernah dengan cerita dengan Nabiullah Ibrahim, ketika Nabiullah Ibrahim, wa qala Ibrahim fa innallaha yuhyi wa yumiit, Allah itu menghidupkan, mematikan. Apa kata dia? Qala wa ana uhyi wa umiit, aku pun juga menghidupkan, mematikan. Dia pikir dia sama dengan Allah. Dia ingin menuhankan dirinya bahwa dia juga sanggup menghidupkan, mematikan pada tingkatan tertinggi. Dibalik oleh Nabiullah Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau begitu coba kau datangkan matahari yang tadinya dari timur, sekarang dari barat. Kalau kau hebat, kalau kau merasa bahwa kau menghidupkan, mematikan sama seperti Allah menghidupkan, mematikan, coba kau datangkan matahari yang tadinya dari timur, kau datangkan dari barat, kau terbitkan dari barat. Bingung dia. Kenapa bingung? Karena sebelum dia berkuasa sudah terbit matahari itu dari
timur. Kalau dia katakan matahari itu berada dalam genggamannya, pasti dia bisa buktikan saat itu juga untuk memindahkan terbit matahari dari barat. Dia nggak mampu. Fabuhital ladzi kafar. Maka bingunglah orang kafir itu. Namrud bingung dengan tantangan Nabiullah Ibrahim. Pakai logika Nabiullah Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Makanya kalau debat dengan orang non muslim, apalagi dengan ateis, nggak bisa pakai Al-Quran. Ini orang non ateis datang ke kita, a'udzubillahi minasy, nggak malaku. Karena dia nggak yakin sama Al-Quran, harus pakai logika gitu. Tapi logika yang kita gunakan tidak boleh keluar dari Al-Quran, maka harus menguasai Al-Quran dulu. Nah, sudah, berarti sifat-sifat yang ada pada nama-nama Asmaul Husna menunjukkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Kenapa harus menunjukkan pada nilai ketuhanan? Karena hanya sifat yang maha lengkaplah yang dimiliki oleh Tuhan, oleh Allah. Yang lain tidak punya. Tatajamma'u fi masiratiha, tatajamma'u berkumpul fi masiratiha di dalam perjalanannya nahwa menuju manhajil hayah, sistem kehidupan fi itarin wahid, dalam ruang lingkup yang satu. Jadi semua nama-nama itu, nama-nama Asmaul Husna itu berkumpul dalam perjalanannya untuk merujuk kepada sistem kehidupan yang telah Allah ciptakan. Tadinya sudah Allah miliki. Tadinya sudah Allah miliki karena tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi ketika Allah menciptakan makhluk, semua nama-nama Asmaul Husna itu mengarah kepada makhluk, karena kehidupan dalam satu ruang lingkup. Kenapa dalam ruang satu lingkup? Karena makhluk ini ummah wahidah. Makhluk Allah ini ummah wahidah, satu umat. Walaupun beda-beda agama, beda-beda pemahaman, beda-beda jenis, tapi pada hakikatnya satu kesatuan. Punya hubungan. Bumi dengan matahari, dengan angkasa punya hubungan. Planet yang satu dengan planet yang lain bergerak juga karena punya hubungan saling keterkaitan. Misalkan berputar berporosnya pada matahari, iya kan? Dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan kita manusia. Misalkan kalau nggak ada lapisan apa di atas kita itu, atmosfer, mungkin sudah dari dulu musnah kita. Semua bergantung dengan yang lainnya, semua saling punya keterikatan, makanya disebut ummah wahidah. Makanya semua nama-nama Allah yang punya sifat-sifat yang agung tadi mengarah kepada kehidupan itu. Untuk apa? Untuk apa Allah arahkan semua sifat itu kepada kehidupan? Untuk apa? Baca lanjutnya. Lita'tadila, untuk menyeimbangkan mawazinal hayah, timbangan-timbangan kehidupan. Atau dalam bahasa lain, menjaga keseimbangan kehidupan. Bayangkan Allah punya sifat rahmat tapi nggak punya sifat rezeki. Bayangkan kalau cuma satu yang mengarah kehidupan, yang lain tidak. Allah punya sifat rahmat tapi nggak punya sifat rezeki. Kita ini bisa mati cepat, nggak makan, mungkin masuk surga karena Allah punya rahmat. Tapi kita nggak bisa hidup lama, begitu lahir langsung mati. Kenapa? Nggak ada yang kita konsumsi karena Allah nggak ngasih rezeki, karena nggak punya sifat rezeki. Maka semua nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut harus mengarah kepada kehidupan, untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Jadi makanya ketika kita hidup, apapun yang terjadi oleh kita, kita harus ingat ada Asmaul Husna. Kita sakit, kita sembuh, kita normal, kita cacat, semuanya harus kembalikan kepada Asmaul Husna. Cari, harus dicari. Kita ini misalkan kuliah gagal, harus dicari ke Asmaul Husnanya, apa hubungannya. Oh, jangan-jangan memang Allah sedang menguji saya, minta saya suruh sabar. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat namanya As-Sabur pada Asmaul Husna, misalkan begitu. Tapi kenapa berkali-kali saat disuruh sabar? Ya berarti Allah sayang betul sama ente, maka disuruh sabarnya banyak. Sayang betul. Itu begitu cara melihatnya. Harus dikembalikan ke Asmaul Husna. Tapi saya gagal ujian Ustaz, bukan karena, sepertinya bukan karena ujian, tapi karena malas belajar. Oh, kalau begitu bukan Allah yang salah, ente memang salah. Ingat, Allah punya sifat namanya Al-Muntaqim. Allah juga punya amarah, punya murka. Allah juga punya rasa tidak senang. Allah juga pengen kamu tidak senang. Kalau misalkan ada orang kamu berusaha terus kemudian gagal, ya wajar, itu salah kamu.
maka kembalikan ke Asmaul Husna. Oh, jangan-jangan aku tidak lagi memahami Asmaul Husna secara keseluruhan. Bukankah Allah itu Al-Qawi, Maha Kuat? Maka kita juga nggak boleh manja. Dikit-dikit. Nggak boleh manja. Kecuali memang sudah benar-benar sakit. Nah, ini makhluk Allah juga ini. Nah, ini kita sama dia ini ummah wahidah. Nah, ummah wahidah. Sudah? Baik. Dia mau dengar Asmaul Husna dia.